Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini edisi belajar di rumah. Saya akan memberikan materi pembelajaran IPA kelas 8 semester 2, yaitu tentang getaran. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, pengertian dari getaran. Apa sih getaran itu? Getaran merupakan gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan atau titik kesetimbangan. Yang dinamakan titik kesetimbangan itu yaitu pada bandul nomor 2. Ini namanya titik setimbang. Oke. Salah satu ciri getaran adalah adanya amplitudo atau simpang terbesar atau terjauh suatu getaran. Jadi yang dinamakan amplitudo jika suatu bandul digerakkan. Yang kedua tadi ini titik setimbang. Yang nomor 3 dan nomor 1 ini merupakan titik terjauh atau nama lainnya amplitudo. Jelas ya? Contoh peristiwa getaran yang ada di sekitar kita, yang pertama sinar gitar yang dipetik, gendang yang dipukul, pita suara kita ketika sedang berbicara, serta ayunan bandul. Lanjut, perhatikan getaran bandul pada gambar berikut. Nah, dinamakan satu getaran itu apabila bandul digetarkan bolak-balik. Jadi misal gini, kita gerakan pertama pada B. Bandul kita gerakkan awalnya dari titik B, kemudian dia menuju ke titik A, ke titik C, kemudian kembali ke titik A, dan ke titik B terakhir. Ini dinamakan satu getaran. Ya, seperti ini. Atau jika kita menggerakkan bandul dari titik A, misal bergerak dari titik A, dia akan bergerak ke titik C, kemudian ke A, ke B, dan kembali lagi ke A. Ini dinamakan satu getaran. Oke, lanjut. Dari hasil getaran tadi dapat disimpulkan dua rumus, yaitu rumus frekuensi dan rumus periode. Apa sih pengertian dari frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Yang dirumuskan F sama dengan, F itu frekuensi, N jumlah getaran dibagi T waktu. Itu rumusnya. Yang kedua, periode atau T besar lambangnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran penuh. Waktunya berapa? Itu disimbolkan atau dilambangkan dengan T besar. Rumusnya sama dengan T kecil atau waktu dibagi dengan jumlah getaran atau N. Kebalikan dari frekuensi. Paham? Jika paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Apabila sebuah benda bergetar sebanyak 600 getaran tiap 5 menit, maka frekuensi dan periode getarnya adalah. Jadi saat mengerjakan soal fisika, kalian harus menjawabnya dengan 3 tahap. Yang pertama diketahui, ditanya, kemudian jawab. Yang pertama diketahui dalam soal cerita ini bergetar sebanyak 600 getaran. Berarti jumlah getarannya 600 getaran. N lambangnya. Setiap 5 menit. Waktu T kecil 5 menit. Di sini 5 menit. Tapi yang diminta dalam bentuk detik. Jadi 5 dikali 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Berarti 5 dikali 60. Ketemu jawabannya 300. Ini masih diketahui. Ditanyakan apa? 1. Frekuensi. Yang kedua periode. Langsung dijawab. Rumusnya tadi apa? F frekuensi sama dengan N per T. N jumlah getaran. Jumlah getarannya 600. Jumlah getarannya 600 per T. T-nya berapa? 300. 600 dibagi 300 sama dengan 2. Lanjut, kita masuk ke periode. T besar. Rumusnya T kecil per N. T yaitu waktunya,
dibagi jumlah getaran. 300 dibagi 600 ketemu 0,5. Satuannya S. Paham? Berikut ini adalah latihan soal materi yang sama dengan yang tadi. Silakan dikerjakan. Bisa kalian jawab pada kolom komentar di bawah. Oke ya. Lanjut. Materi berikutnya yaitu hubungan antara frekuensi dan periode bisa disimpulkan jika F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Ini rumus yang berikutnya. Nah, diketahui juga amplitudo adalah simpangan maksimum atau jarak terjauh yang diukur dari titik keseimbangan. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian apa sih resonansi itu? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Apa sih syarat terjadinya resonansi? Yang pertama, frekuensi alamiah kedua benda sama. Yang kedua, frekuensi getaran bandulnya hanya bergantung pada panjang tali dan titik bergantung pada amplitudo maupun berat beban. Nah, ini di sini ada dicontohkan suatu gambar seperti ini. Bandul yang memiliki panjang tali yang berbeda-beda, A, B, C, D, E, ada yang sama, ada yang berbeda. Ini sering keluar pada soal ujian sekolah atau UNBK. Soalnya bagaimana? Seperti ini. Apabila bandul A digetarkan, bandul yang mana yang akan bergerak bersamaan dengan bandul A? Jawabannya sangat simpel. Bandul akan bergerak bersamaan apabila panjang talinya sama. A sama dengan D, berarti akan bergerak secara bersamaan frekuensinya. B sama dengan E, frekuensinya akan sama karena panjang talinya sama. Paham? Nah, berikutnya saya akan pembahasan tentang rumus F1 per T atau T1 per F. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah pegas menghasilkan frekuensi 50 Hz. Tentukan periode getarnya. Berbeda dengan soal yang tadi. Soal yang tadi diketahui waktu dan jumlah getaran. Sedangkan soal yang ini hanya diketahui frekuensinya berapa. Kemudian disuruh mencari periode getarnya. Nah, diketahui rumusnya yaitu T sama dengan 1 per F. Cara mengerjakannya diketahui terlebih dahulu. Frekuensinya 50 Hz. Kemudian ditanya T besar periode. Dijawab T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 50. Ketemu jawabannya 0,02 S atau sekon. Nah, berikut 2 contoh soal yang kalian bisa kerjakan atau kalian bisa jawab di kolom komentar. Sudah ya, kalian bisa mengerjakan soal berikut. Oke. Demikian presentasi atau pembahasan materi dari saya tentang bab getaran. Semoga ini bermanfaat dalam masa kalian belajar di rumah. Jangan lupa untuk klik subscribe agar channel saya lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.